Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayatul Husna. Saya semester 6 dari Prodi PGMI Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Mitul Lampung. Saya berdomisili di Sukadana, Lampung Timur. Nah, di sini saya akan sedikit membagi ilmu pengetahuan tentang aritmatika sosial. Jadi apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial itu adalah materi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian, serta harga beli, harga jual, untung, rugi, diskon, bruto, tara, dan neto. Selain itu juga ada ciri-ciri dari aritmatika sosial ini. Ciri-ciri yang pertama, materi aritmatika sosial ini selalu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, materi ini berkaitan dengan perekonomian atau perdagangan serta transaksi jual beli. Nah, yang ketiga, pada materi ini terdapat harga keseluruhan, harga per unit, dan harga sebagian. Selain itu juga terdapat harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, serta rabat, bruto, tara, dan neto. Nah, yang keempat, perhitungan dalam materi ini menggunakan konsep aljabar melalui operasi hitung yang berupa pecahan dan lain-lain. Nah, yang kelima ini bentuk contoh soalnya berupa soal cerita. Apa saja kelebihan dari aritmatika sosial ini? Yang pertama, untuk mempermudah perhitungan dalam perdagangan dan lain-lain. Dan yang kedua, untuk memperjelas harga keseluruhan, harga per unit, dan harga sebagian dari suatu barang. Nah, yang ketiga, untuk memperjelas harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi, serta diskon, bruto, tara, dan neto dalam sistem perdagangan. Nah, di samping ada kelebihan juga, aritmatika sosial memiliki dua kekurangan. Yang pertama, bisa terjadi kesalahan dalam perhitungan yang dapat menimbulkan kerugian. Yang kedua, tidak semua pedagang menguasai materi aritmatika sosial ini. Nah, di poin yang kedua ini kita ambil contoh seperti di lingkungan kita. Di lingkungan kita terdapat mungkin warung-warung kecil, nah, yang sebagian taraf dari pendidikan orang-orangnya itu masih berupa lulusan SD, lulusan SMP, sehingga tidak memungkinkan selama di sekolah mempelajari aritmatika sosial. Jadi tidak semua orang mengetahui tentang aritmatika sosial. Di sini saya akan meneruskan pembahasan. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang untung, rugi, dan diskon, kita harus mengetahui bagaimana mengubah bilangan persentase ke bentuk desimal. Rumusnya P dibagi 100. Nah, saya sudah menulis contoh 20%. 20 ini sebagai P. Kemudian rumusnya dibagi 100, jadi hasilnya 0,2. Kebalikannya dari yang tadi, yang ini bagaimana mengubah bilangan desimal ke bentuk persentase. Nah, kalau yang tadi kan rumusnya P dibagi 100, nah yang ini P dikali 100. Nah, saya sudah menulis contoh 0,09. Nah, ini kedudukannya sebagai 0,09 sebagai P, kemudian dikali 100 sama dengan 9%. Nah, selanjutnya untung. Untung seringkali disebut laba. Laba menurut KBBI berarti keuntungan yang diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi dari pembeliannya. Jadi laba merupakan hasil yang diperoleh penjual dengan menjual barang lebih tinggi dari pembeliannya atau modal. Kurang pembelian. Saya sudah menulis contoh soal cerita. Di sini
yaitu satu lusin pensil dibeli dengan harga 18.000, kemudian dijual dengan harga 1.800 tiap buahnya. Pertanyaannya, berapa rupiahkah keuntungannya? Jawab. Pembeliannya tadi kan 18.000. Kemudian penjualannya karena ikan yang disebutkan per buahnya 1.800. Nah, dalam satu lusin itu kan terdapat 12 dikali 1.800. Jadi satu lusinnya 21.600. Sesuai tadi kita tulis rumusnya. Untung sama dengan penjualan dikurang pembelian jadi penjualannya tadi kan 21.600, kemudian dikurang 18.000, jadi keuntungan yang diperoleh 3.600 rupiah. Dan selanjutnya yaitu rugi. Rugi merupakan hasil negatif pengurangan antara penjualan oleh pembelian. Jadi sebagian pedagang akan mendapat kerugian apabila menjual barang lebih rendah dari pembelian. Yaitu rumus rugi, yaitu pembelian dan penjualan. Saya sudah menuliskan contoh di sini. Contoh soal, Pak Muhammad membeli televisi bekas dengan harga 250.000. Kemudian televisi tersebut diperbaiki dengan harga 65.000. Kemudian dijual dengan harga 300.000. Pertanyaannya, jika biaya perbaikan dan pembelian termasuk modal, maka jawab. Kita tulis dulu modal televisinya. Modal televisi berapa tadi? 250.000 ditambah 65.000. Jadi modalnya 315.000 rupiah. Lalu penjualannya kita tulis penjualannya 300.000. Jadi untuk mengetahui berapa modalnya, sesuai rumus tadi, pembelian dikurang penjualan pembeliannya ini tadi kan 315.000, kemudian dikurang 300.000. Jadi hasil akhirnya yaitu 15.000. Jadi Pak Mamat mengalami kerugian 15.000 dari
penjualan televisi bekas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan baik dari ucapan maupun tingkah laku, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi penonton. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.